Adik ini juga nunjuk-nunjuk ke satu pohon besar yang jaraknya itu dekat banget dari kolam. Pokoknya dia nunjuk-nunjuk ke arah situ sambil ketawa-ketawa. Nah di situ si Dedek ini teriak-teriak histeris, aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembar yang sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Idris yang asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Idris. Dan Mas Idris ini sekarang sudah menetap dan tinggal di Semarang bersama istri dan anaknya. Tapi kejadian mistis yang mau beliau ceritakan ini kejadiannya di bulan September tahun 2016. Waktu itu posisinya Mas Idris ini masih merantau. Jadi waktu itu dia kerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta Selatan. Tapi untuk tempat tinggal, Idris ini lebih milih ngekos di daerah Cibinong, daerah Bogor sana. Alasannya simpel, dia memang suka dengan pemandangan alam dan juga kawasan yang masih hijau di sana. Dia berpikir daripada sumpek-sumpekan tinggal di tengah kota Jakarta, dia lebih milih minggir ke area Bogor sana. Nah di cerita ini ada 4 orang tokoh utama yang bakal sering disebut di cerita ini, dan supaya enak, Mas Idris sudah mendapatkan izin untuk memakai nama asli mereka semua di cerita ini. Pertama yaitu Mas Idris sendiri, terus kedua ada Mbak Dini, dan Mbak Dini ini statusnya pada waktu kejadian ini adalah pacarnya Mas Idris. Tapi kalau sekarang mereka sudah menikah dengan pasangan pilihannya masing-masing. Terus yang ketiga dan keempat itu ada Mas Chandra dan Mbak Ade, atau biasa dipanggilnya Dedek. Mas Chandra dan Mbak Ade ini pasangan suami istri, dan pada waktu kejadian di tahun 2016 itu mereka sudah 4 tahun menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak. Mas Chandra dan Mbak Ade ini tetangga dekatnya Mas Idris. Mereka tinggal di kontrakan 3 petak yang ukurannya sekitar 4 kali 9 meter, dan jarak rumah mereka berdua itu dekat banget. Cuma selang 2 pintu saja dari kontrakannya Idris. Nah singkat cerita, rutinitas pekerjaan yang padat di hari Senin sampai hari Sabtu, itu pada akhirnya membuat Idris itu sering capek dan dia butuh refreshing banget, terutama pas hari libur. Jadi suatu hari pas malam Jumat, Mas Idris ini lagi duduk santai ngopi di depan teras kontrakannya itu. Posisinya dia ini lagi teleponan sama pacarnya Mbak Dini waktu itu. Nah pas lagi teleponan ini tiba-tiba Mas Chandra sama Mbak Ade itu nyamperin ke terasnya Mas Idris. Ya karena memang mereka ini sudah akrab, mereka juga sering begadang bareng sebagai tetangga juga. Idris ini langsung nyuruh mereka berdua duduk santai di teras, yuk nongkrong sini yuk. Nah Idris ini langsung menawarkan minum. Terus dia masuk ke dalam, bikinin kopi sama teh untuk Chandra dan Mbak Ade ini. Nah di situ Idris sempat ngasih tahu Dini di telepon bahwa ini ada Mas Chandra sama istrinya ke kontrakan. Karena Dini ini juga sudah kenal baik sama mereka berdua, Dini di situ sempat titip salam. Nah nggak lama setelah telepon ini ditutup, Chandra itu tiba-tiba nyeletuk tanya ke Idris, "Idris,
kapan ya kita bisa jalan-jalan refreshing bareng, mumpung kan lagi libur besok itu. Nah Idris jawab, boleh aja, yuk gas yuk, mau refreshing jalan kemana ini enaknya. Nah setelah mereka mikir-mikir sebentar, nyari tujuan yang enak untuk healing itu, Idris akhirnya mengusulkan, ya udah yuk kita jalan-jalan ke Gunung Pancar aja yuk. Nah di situ Chandra dan Mbak Ade setuju. Kenapa ini awalnya Idris memilih lokasi di Gunung Pancar? Di situ ada pemandian air panas. Karena Idris sendiri memang hobi naik gunung juga. Ketika di Jawa itu dia sering naik ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa dan dia suka dengan pemandangan alam. Ditambah lagi setelah dia kerja semingguan itu, dia pikir kalau terapi air panas di gunung pasti enak banget nih untuk ngelemesin badan. Jadi jarak lokasinya ini juga nggak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka di Cibinong itu. Nah kebetulan juga Idris sama Mbak Dini ini sudah pernah beberapa kali main ke lokasi itu sebelumnya. Malah Mbak Dini sama ibunya itu yang pertama kali ngasih tahu lokasi wisata itu ke Mas Idris. Ya akhirnya di situ mereka mulai ngobrol, menentukan hari, disepakatilah mereka akan berangkat di hari Minggu pas semuanya libur kerja. Chandra yang kesehariannya ini buka usaha warung makan di Cibinong, dia memutuskan untuk nutup warungnya sementara demi bisa liburan bareng ke Gunung Pancar itu. Nah, jadi waktu itu Idris minta izin ke Mas Chandra sama Mbak Ade untuk ngajak Dini sekalian. Akhirnya mereka semua setuju dan Idris langsung ngabarkan Dini. Dan teman-teman yang belum tahu, Gunung Pancar itu lokasinya ada di wilayah Sentul di daerah Bogor sana. Ini adalah tempat wisata alam yang sejuk dan asri karena itu di sekitarnya dipenuhi dengan hutan-hutan berupa pohon-pohon pinus. Di situ juga banyak spot wisata air seperti Curug Lewi Hijau, Curug Bidadari, sampai sering di daerah sana itu digunakan area camping. Dan juga beberapa daerah juga sering dipakai untuk tempat latihan diksar. Nah pas hari Minggu sekitar jam 9 itu mereka semua kumpul di rumahnya Chandra. Mbak Dini ini juga sudah sampai di situ bareng Idris dan sebelum berangkat mereka ngecek motor mereka semua. Mereka juga sempatkan untuk bawa bekal logistik, jaga-jaga kalau misal di sana nanti susah nyari warung atau apa. Dan setelah semua aman mereka baca doa, lanjutlah mereka berjalanan menuju ke sana. Dan estimasi waktu dari Cibinong ke Gunung Pancar itu sekitar 2 jaman lah kalau naik motor. Akhirnya di situ mereka ini milih lewat jalur utama, lewat Jalan Raya Bogor itu. Dan ketika sampai di perempatan lampu merah Cibinong itu mereka ambil belokan via Jalan Raya Sentul. Terus sampai di pertigaan Pasar Babakan Madang itu rombongan ini sempat istirahat sebentar. Nah selama perjalanan itu cuacanya cerah banget. Tapi begitu mereka masuk mulai wilayah trek yang nanjak dan masuk ke kawasan rimbun hutan pinus, ini cuacanya itu mulai berubah. Dan mereka semakin jauh meninggalkan area perkampungan, tiba-tiba langit ini sudah mendung gelap dan akhirnya turun hujan. Nah di situ mereka memilih menepi untuk berteduh di sebuah gubuk bambu. Mereka nunggu di sana itu sekitar 15 menitan. Akhirnya hujan gerimisnya ini mulai reda. Chandra itu sempat tanya ke Idris, gimana Idris? Bisa nggak kita gas jalan lagi sekarang? Idris di situ jawab, ya udah aman yuk, kita jalan lagi aja. Nah posisinya ini sudah lumayan jauh dari perkampungan warga, medan jalannya juga nanjak dan berkelok-kelok tajam. Nah tapi sesudah melewati hutan pinus yang panjang dan tanjakan yang semakin terjal itu, udara di sana ini mulai kerasa dingin. Kawasan jalur hutan pinus itu semakin kelihatan gelap gara-gara cuaca mendung sehabis hujan tadi. Tapi meskipun hawanya sudah mulai berbeda, rombongan ini tetap mengikuti alur jalan. Nah, nggak lama setelah itu mulai kelihatan dari jauh ada gerbang pintu masuk kawasan Gunung Pancar dan disitulah rombongan Idris ini sampai di pintu gerbang. Di situ ada petugas dan petugasnya ini sempat tanya ke Idris dan juga Chandra, ini mau jalan kemana tujuannya? Karena di Gunung Pancar ini ada beberapa destinasi wisata, jadi di situ Chandra dan Idris bilang kalau mereka mau ke pemandian air panas. Nah singkatnya setelah itu setelah bayar itu mereka masuk. Dan di sini petugasnya itu sempat ngingetin supaya mereka semua tetap hati-hati karena jalannya licin, terjal dan juga menanjak. Nah, kira-kira jam 11 siang mereka ini sudah sampai di gerbang selamat datang di lokasi pemandian air panas Gunung Pancar itu. Di situ mereka masih harus bayar tiket.
Dan singkatnya setelah bayar tiket, mereka berempat istirahat, mereka rebahan sebentar di warung yang ada di sana itu. Dan sehabis sholat duhur mereka istirahat di situ. Kemudian mereka ini siap jalan menuju ke lokasi pemandian air panas. Nah, treknya ini itu harus melewati jalanan yang curam, terjal, dan agak licin juga karena banyak anak-anak tangga yang berkelok-kelok. Sesudah jalan kaki itu sampailah mereka di lokasi kolam pemandian. Di situ sudah ada beberapa pengunjung yang datang lebih dulu. Kolamnya itu ada 6 lebih, bentuknya natural, semuanya dari batu-batu cadas alam. Tapi pengunjung laki-laki sama perempuan ini tempatnya dibedakan, dipisah. Kecuali anak-anak yang masih butuh pengawasan orang tua. Nah, disinilah mulai ada kejadian aneh yang menimpa Ade, istrinya Chandra itu. Awalnya mereka senang dan mereka kagum melihat tempatnya yang asri, sejuk. Mereka berempat sempat ketawa-ketawa menikmati liburan. Dan mereka ini mulai cari tempat ganti baju yang sudah disediakan oleh pengelola. Akhirnya setelah itu, mereka langsung jalan menuju ke kolam pemandian. Sekitar 10 menitan, mereka berendam menikmati air panas itu. Tiba-tiba Dini ini manggil. Mas Idris, Mas ini bentar Mas. Kenapa Din? Udah buruan ke sini. Terus Dini ini juga manggil Mas Chandra. Mas Chandra sini juga deh. Mas Chandra langsung nyaut. Kenapa Din? Nah, Idris sama Chandra ini langsung buru-buru nyamperin Dini. Nah, di sini Dini ini ngajak mereka berdua menuju ke kolam pemandian cewek. Di situ Chandra ngelihat Dede ini, istrinya itu ngelamun sambil ketawa-ketawa sendiri. Ade ini juga nunjuk-nunjuk ke satu pohon besar yang jaraknya itu dekat banget dari kolam. Pokoknya dia nunjuk-nunjuk ke arah situ sambil ketawa-ketawa. Nah, spontan pengunjung lain itu ya ngeliatin semua. Karena tingkahnya Ade itu bener-bener kayak orang kesurupan. Sebagian pengunjung itu malah menyingkir, menjauh karena takut pas ngelihat Ade seperti itu. Chandra langsung nyamperin istrinya ini. Idris juga ngikutin di sebelahnya membantu untuk mengevakuasi Ade. Takutnya nanti malah ada apa-apa pas dikeluarkan dari kolam. Nah, singkatnya Ade ini dipapah keluar dari kolam terus dibawa ke gazebo. Di situ ada tempat istirahat pengunjung. Anehnya di situ Ade sadar dan langsung dia kayak normal lagi. Dia bisa diajak ngobrol kayak orang biasa dan dia sikapnya ya seolah nggak ada kejadian apapun. Di gazebo itulah Dini ini cerita. Jadi Dini ini ngasih tahu awalnya dia sama Ade itu ngobrol bercanda di situ. Dan mereka ya saling sapa dengan pengunjung yang lain. Tapi di situ Dini ini sempat ngeliat ada sekelebatan bayangan kayak pindahnya itu cepet banget. Dari satu pohon ke pohon yang lain. Ini Dini yang ngeliat lebih dulu. Nah, bayangan ini cuma sebentar terus menghilang. Gak lama setelah itu Dini ya fokus ke pemandian air panas lagi. Gak lama dia ngeliat Ade ini kok ngelamun. Terus Ade itu tiba-tiba nunjuk-nunjuk ke arah pohon yang tadi. Pelan-pelan dia minggir dari kolam, terus dia itu kayaknya mau jalan ke arah pohon itu. Setelah mendengar cerita Dini itu, Chandra mulai tanya ke istrinya. Kalau Chandra ini manggil istrinya itu Dedek. Nah, Chandra ini tanya, Dedek kenapa tadi kok tahu-tahu seperti itu? Si Dedek ini cuma jawab, nggak ada apa-apa kok. Dan baru beberapa menit setelah ditanya seperti itu, tiba-tiba Dedek ini kesurupan lagi. Dan kali itu butuh waktu lumayan untuk menyadarkan Dedek dari gangguan makhluk halus tersebut. Nah, beberapa pengunjung ini akhirnya ya ikut-ikutan untuk membantu menyadarkan. Termasuk Idris, semuanya itu baca doa apapun. Ada yang baca ayat kursi. Pokoknya semua dibacakan supaya si Dedek ini sadar lagi. Dan sesudah dibacakan ayat-ayat suci itu, tiba-tiba si Dedek ini mulai sadar dan dia kayak mulai tenang lagi. Sebelumnya di situ dia itu sempat berontak kenceng dan marah-marah nggak jelas. Tenaganya itu kuat banget, kayak nggak ukuran tenaga perempuan. Padahal di situ ada 4 orang lebih yang megangin dia supaya dia nggak lari. Nah, karena khawatir ini bakal ada kejadian kesurupan lagi, beberapa pemilik warung dan juga pihak pengelola wisata ini akhirnya manggil orang pintar dari sana. Mereka itu nyari semacam ya Pak Ustadz lah atau Pak Kiai untuk menetralisir kondisinya Ade ini. Kebetulan rumah Pak Ustadz yang dipanggil oleh pihak pengelola itu posisinya ada di bawah kawasan perkampungan warga. Dan benar kekhawatirannya warga, pas mereka kumpul nungguin Pak Ustadz ini datang, tiba-tiba Ade itu kesurupan lagi. Dan yang membuat merinding adalah sosok makhluk halus yang merasuki Dedek ini itu malah kayak nantangin mereka semua. Jadi dia ketawa-ketawa awalnya. Wah, aku tadi itu cuma pura-pura sadar tahu. Aku tadi sengaja pura-pura keluar dari badannya dia. Pas kalian semua baca-bacain ayat Quran itu, aku tuh pura-pura.
Ini aku udah balik lagi nih. Jadi dia kayak nantangin, dan suaranya itu bukan suaranya si Dedek. Anehnya sosok yang ngerasukin Dedek ini ngomongnya itu dengan alasan yang aneh-aneh. Jadi dia sempat ngomong gini, ini supaya badanku nggak kepanasan, makanya dari tadi aku diem aja. Terus aku pura-pura pergi minggat dari tubuh orang ini. Nah, orang-orang di situ yang ngelihat dan mendengar hal ini, itu langsung ribut semua. Mereka nyuruh Idris sama Chandra untuk terus-menerus memanjatkan doa kepada si Dedek sambil nungguin Pak Ustadznya ini datang. Dan itu hampir 1 jam lebih, Dedek ini nggak kunjung sadar dari kesurupannya. Pada waktu itu juga, harinya ini sudah mulai sore. Jadi Idris, Chandra dibantu dengan beberapa pengunjung di situ terus-terusan megangin badannya Dedek yang terus-terusan memberontak. Mereka ini semuanya nahan badannya Dedek sekuat tenaga mereka supaya dia nggak lari. Karena waktu itu sudah berontak-berontak terus. Sambil mereka itu terus membacakan doa ke Dedek, ada yang sampai membacakan surat Yasin. Ya harapannya semoga gangguan makhluk halus ini dia ngerasa panas atau apa dan akhirnya keluar dari badannya Dedek ini. Nah, di tengah-tengah situasi yang tegang itu, Idris ini minggir sebentar. Dia numpang sholat asar dulu di sebuah gazebo yang lokasinya nggak jauh dari situ. Nah, pas lagi sholat itu, Idris ini benar-benar berdoa dengan khusyuk. Dia mohon perlindungan kepada Allah. Dia minta di situ supaya Dedek ini bisa cepat disadarkan. Dan supaya makhluk halus yang merasuki dia itu segera bisa keluar. Supaya nggak ganggu-ganggu Dedek lagi. Akhirnya setelah sholat asar dan dia zikir sebentar, Idris itu mendengar dari kejauhan rombongan warga yang tadi disuruh untuk manggil Pak Ustadz ini akhirnya datang. Nah, mereka jalan bersama Pak Ustadz itu dan langsung nyamperin lokasi adik yang adik ini masih kesurupan di situ, masih berontak-berontak. Terus pas ketika ngelihat Pak Ustadznya ini sudah datang, ya tentu Idris juga ikut lari, gabung lagi ke rombongan tersebut. Dan di situ Dini sama Chandra masih terus-menerus membacakan doa. Mereka mengharap supaya Ade itu cepat dijauhkan dari makhluk halus tersebut. Jadi sesudah Pak Ustadz ini nyampe, beliau itu langsung nyoba menyadarkan dan mengusir makhluk halus yang ada di dalam badannya Dedek itu. Dan awal-awalnya memang sempat ada perlawanan dari makhluk halus tersebut. Tapi untungnya Pak Ustadz ini mungkin ya dia pengalaman dalam hal itu dan ilmunya juga mumpuni. Beliau pada akhirnya mampu melawan jin tersebut sambil dibantu adik, dipegangin juga sama Chandra. Dan juga ada orang-orang sekitar, semuanya megangin. Sementara Pak Ustadz terus meruqyah Dedek. Dan beberapa menit sesudah ditangani dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, perlahan-lahan napasnya Dedek ini mulai tenang. Dan gak lama Dedek sadar dan kembali normal lagi. Persis kayak gak ada kejadian apapun. Setelah menyadarkan Dedek itu, Pak Ustadz ini langsung jalan menuju ke lokasi kolam pemandian di tempat Dedek mandi tadi. Dan di dekat kolam tempat awal mula si Dedek ini kerasukan, Pak Ustadz itu mulai membacakan doa. Dan waktu itu banyak warga-warga yang juga ngeliatin dari jauh. Dari situ Idris sempat ngeliat langsung bahwa Pak Ustadz ini kayak melakukan semacam perdebatan gaib di situ dengan makhluk halus penunggu sekitar kolam ini. Kelihatan banget Pak Ustadz itu kayak marah-marah tapi nggak kelihatan dia marah sama siapa. Nah akhirnya di situ Pak Ustadz tetap memaksa untuk mengusir mereka. Gak lama setelah itu, Pak Ustadz dengan orang-orang di sana langsung ngasih saran ke rombongannya Idris. Mereka semua menyarankan supaya Dedek ini segera dibawa pulang. Saat itu juga. Akhirnya mereka semua mengiyakan saran dari Pak Ustadz dan juga warga yang ada di sana. Mereka langsung buru-buru meninggalkan kawasan wisata Gunung Pancar ini. Sebelum balik, mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan semua warga yang sudah membantu dari awal kejadian. Dan kira-kira jam 4 sore mereka pun pulang. Begitu keluar dari gerbang wisata alam itu, mereka langsung turun meninggalkan area Gunung Pancar. Dan di perjalanan pulang, posisi Idris yang membonceng Dini itu jalan ngikutin persis di belakang motornya Chandra. Jadi mereka ngiting dari belakang. Chandra itu benar-benar mendekap tangan istrinya supaya istrinya itu kalau misalnya ada pergerakan atau perubahan, Chandra bisa siaga. Dan Idris memang sengaja ambil posisi di belakang persis, ngawasi dan jaga mereka berdua. Nah, sesudah sekitar 30 menitan, mereka meninggalkan hutan itu, akhirnya mereka berempat ini mulai masuk ke wilayah perkampungan warga yang ada di bawah. Selama di jalan tadi, Idris itu sama sekali nggak lepas memantau Chandra dan Ade ini. Setelah melewati perkampungan, mereka mulai masuk ke jalan raya di area Sentul City sana. Suasana jalan waktu itu terbilang lumayan ramai. Karena pas hari libur, pas hari Minggu sore juga,
Nah, ketika mereka berhenti di lampu merah di daerah Sentul sana, Idris ini sudah mulai curiga karena dia ngelihat gerak-geriknya Dedek itu kayak aneh. Dia sudah mulai ada pergerakan yang aneh, dan karena curiga, Idris langsung nyuruh Dini turun sebentar dari motornya, ngecek langsung kondisinya si Dedek ini. Kebetulan lalu lintas waktu itu pas lagi lampu merah, jadi semua kendaraan itu pas berhenti. Nah, di samping kanan kiri motornya Chandra ini juga ada kendaraan lain yang ikut berhenti di situ. Jadi pas Dini ini nyamperin Dedek, tiba-tiba Dedek itu langsung mengeram dengan kencang. Dia tiba-tiba langsung teriak kencang dan matanya melotot sambil mulutnya itu kayak ngomel-ngomel nggak jelas. Dini sama Chandra langsung mikir kalau yang mengeram ini pasti bukan suara aslinya Dedek. Apalagi ngelihat matanya itu melotot, nakutin banget. Pokoknya ketika Dini ngelihat si Dedek ini, itu wajahnya itu kayak bukan wajahnya Dedek. Dan pas kejadian ini, ada beberapa pengendara motor yang lain yang berhentinya persis di dekat situ. Ya langsung mereka turun, ikut membantu megangin badannya Dedek. Gak lama setelah ribut-ribut itu, lampu ini kan berubah jadi hijau. Dan dari titik lampu merah itu, jarak menuju ke tempat tinggalnya Chandra ini, itu sudah gak terlalu jauh, paling sekitar 30 menitan. Nah, Idris di situ langsung teriak, nyuruh Chandra untuk megang setir dan cepet-cepet meminggirkan motornya dulu di bahu jalan supaya nggak membahayakan keselamatan Chandra dan adik sendiri dan supaya nggak mengganggu pengendara yang lain. Nah, di situ si Dedek ini teriak-teriak histeris, aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang. Nah, Idris nyuruh Dini, jadi dia ini disuruh bonceng ke motornya Chandra supaya Dedek ini dicepit. Nah, dari situlah Dini ini duduk di belakang bantuin megangin badannya Dedek supaya dia nggak loncat atau berontak selama perjalanan pulang itu. Nah, sementara Idris tetap di belakang ngiting terus sampai menuju ke rumahnya Chandra. Dan alhamdulillah mereka berempat ini akhirnya bisa sampai di kontrakannya Chandra dan adik. Untungnya selama sisa perjalanan yang tadi itu, ini nggak ada kejadian yang membahayakan mereka semua. Tapi begitu mereka sampai di depan kontrakannya Chandra itu, ada tetangga-tetangga bapak-bapak yang pas lagi nongkrong di situ. Chandra ini langsung teriak-teriak, Pak, tolong Pak, Pak, tolong Pak. Semua bapak-bapak kan langsung kaget. Jadi si bapak-bapak ini langsung nyamperin Chandra. Mereka bingung, kenapa ini Mas, kenapa Mas? Pak, istri saya kesurupan Pak, tolong Pak. Akhirnya sesudah Dini turun, orang-orang bapak-bapak tadi ini langsung menggotong badannya Mbak Dedek, langsung dibawa masuk ke rumah. Nah, dari situ banyak tetangga yang nanya, ini kenapa Mas? Kenapa kok istrinya sampai seperti ini? Mereka masih belum bisa jawab, dan ketika si Dedek ini berada di kasur, benar-benar sudah berada di dalam kamar, tiba-tiba dia berontak lagi dengan parah, dan saking kencengnya pas waktu si Dedek ini berontak, sampai 5 bapak-bapak yang waktu itu sempat megangin dia, ini dibikin kewalahan semua. Mereka itu sampai sempat kelempar. Langsunglah dari situ, setelah Chandra ini wudhu, dia langsung ngambil Quran, dia bacakanlah Yasin dengan suara yang kencang. Dan di dalam kamar itu dengan situasi yang seperti itu, mereka semua masih tetap megangin badannya Dedek. Jadi kayak seolah-olah tenaga sosok makhluk gaib yang merasukin Dedek waktu itu kuat banget. Sampai-sampai beberapa barang yang ada di dalam kamar itu, ini berantakan semua, diobrak-abrik semua oleh si Dedek. Sesudah Chandra selesai membacakan surat Yasin, kondisi Dedek ini memang belum sepenuhnya sadar. Tapi untungnya, dia sudah nggak terlalu berontak seperti yang awal. Malahan di situ Dedek bisa diajak ngobrol. Tapi ya seperti itu. Yang ngomong ini kayak bukan sosoknya Dedek, tapi sosok makhluk halus yang merasuki badannya. Chandra itu sempat tanya, kamu itu kenapa kok ganggu istriku? Terus sosok yang merasukin Dedek itu bilang, katanya dia itu suka sama Dedek. Terus Chandra tanya lagi, dan suaranya itu agak dikencengkan, kamu itu siapa? Kok berani-beraninya ganggu istriku? Malah kamu bilang kamu itu suka sama istriku. Kamu itu siapa? Nah, sosok makhluk halus ini jawab, aku itu yang tadi ada di pinggir kolam pemandian air panas. Tuh loh, rumahku di pohon besar belakang kolam itu. Nah, Chandra nyuruh makhluk itu menyebut nama Allah. Jadi dia sempat tanya, siapa Tuhanmu? Kamu sebut Allah. Kamu sebut nama Allah. Tapi sosok ini kayak malah marah dan melotot tajam matanya ke arah Chandra. Chandra sudah mulai agak tegas dan agak kenceng juga nyuruh makhluk tersebut supaya menyebut asma Allah. Tapi sosok makhluk halus ini nggak mau. Dia tetap berontak. Dia nggak mau sekalipun menyebut asma Allah. Singkatnya, warga di sana bersama Pak RT datanglah ke rumah Chandra.
mereka sekalian bawa imam masjid di lingkungan tempat tinggal mereka. Dan ketika Pak Imam ini datang, semua orang di situ langsung disuruh ambil wudhu, disuruh menyucikan diri semua. Terus Chandra ini disuruh adzan persis di dekat telinganya Mbak Dedek. Terus di situ Pak Imam ini mulai meruqyah Mbak Dedek. Semua orang yang ada di sana, termasuk Mas Idris, disuruh untuk ikut membacakan doa. Pokoknya membaca apapun ayat-ayat Quran. Nggak lama setelah itu, sosok yang merasuki Dedek ini mulai bereaksi. Dia merasa kepanasan dan dia mulai merasa nggak nyaman ketika mendengar lantunan adzan dan juga bacaan-bacaan ayat Quran. Sosok ini mulai teriak-teriak. Dia sudah mulai minta ampun. Ampun, ampun. Aku mau pulang, aku mau pulang. Nah, di tengah kesakitannya itu, makhluk halus ini masih sempat-sempatnya minta syarat yang aneh-aneh. Dia itu minta disediakan kopi pahit, dia minta disediakan kembang 7 rupa, sampai dia juga minta ayam hitam. Pokoknya permintaannya itu aneh dan gak wajar. Nah, Mas Idris yang dengar itu sampai sempat emosi ketika mendengar permintaan dari sosok makhluk halus ini. Tapi Pak Imam itu sama sekali nggak menanggapi semua permintaan dari makhluk halus ini. Nah, di momen terakhir sebelum sosok makhluk halus ini keluar, dia itu sempat mengeluarkan kalimat yang membuat semua orang dalam rumah Chandra itu ya sempat ketawa juga. Karena makhluk halus ini bilang, aku minta tolong anterin aku pulang ke Gunung Pancar lagi. Rumahku di pohon besar yang di dekat kolam. Aku minta diantar ke sana. Jadi di situ semua orang yang ada di sana ya tentu ketawa. Mereka mikir, ini jangan-jangan makhluk halus ini bingung mau pulang ke sana, nggak tahu jalannya. Tapi memang itulah yang terjadi, dia minta diantarkan pulang. Nah, sosok ini juga sempat ngomong dengan bahasa yang bukan bahasa Indonesia dan kedengarannya kayak dia itu ngomong bahasa Sunda tapi zaman-zaman dulu. Pokoknya dia bilang dia itu sempat mengumpat dengan bahasa Sunda kuno, itu dia sempat mengumpat semua orang yang ada di sana dan dia pengen dipulangkan lagi ke rumahnya. Pada akhirnya Pak Imam Masjid ini minta kepada semua orang yang ada di sana siapa yang bisa mengantarkan sosok makhluk halus ini pulang ke rumahnya lagi, ke area Gunung Pancar itu. Ya akhirnya bareng-bareng lah mereka masuk ke dalam mobil dan ketika dalam mobil itu mereka juga sempat mengalami kejadian horor. Jadi di dalam mobil itu mereka terus-terusan mencium aroma busuk banget dan ketika sampai di Gunung Pancar, yang mereka itu kayak melakukan syarat biasa aja, pintu mobil dibuka, dan mereka ngomong, "Dah kamu pulang, ini lo rumahmu." Setelah itu pintu ditutup dan gak ada lagi bau busuk. Setelah itu mereka pulang. Dan dalam perjalanan pulang kembali ke Bogor, gak ada bau busuk itu lagi. Disitulah mereka yakin kalau sosok makhluk halus ini sudah pulang kembali ke rumahnya. Dan alhamdulillah setelah diruqyah oleh imam masjid tersebut, Mbak Dede itu gak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian yang semacam ini. Dan alhamdulillah setelah mengalami kejadian itu, atas izin Allah juga Mbak Ade ini akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan. Beberapa hari setelah kejadian horor itu, Mbak Ade itu sempat cerita ke teman-temannya. Dia mengaku bahwa ketika berada di Gunung Pancar itu sebenarnya dia ini sedang banyak masalah, terutama soal rumah tangganya. Dan dari situ bisa disimpulkan bahwa kalau pikiran manusia sedang kosong atau lagi pas banyak beban, memang mudah sekali dimanfaatkan oleh sosok jin untuk merasuki pikiran si orang tersebut. Dan singkatnya 1 tahun setelah itu Idris ini pindah tugas. Dia dipindahkan kerja ke Semarang. Lokasinya itu dekat dengan kampung halamannya sendiri di daerah Gayam Sari. Di situ Idris masih aktif jadi pegiat alam dan ikut juga bakti sosial bersama tim rescue. Mas Idris juga sekarang juga sudah nikah dan alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak, 1 cowok dan 1 cewek. Nah, kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mas Idris di Kembara Sunyi dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.